Kembali lagi di YouTube channel gua Jimio, masih bersama Nurdin Raden. Kenapa sih datang terus? Enggak bosan ya? Saya Atau udah 2 episode followernya nambah ya? Oh, enggak juga sebenarnya mah. Karena gua dapat info katanya subscriber belum nambah. Dibalikin ya. Katanya followersnya nambah. Oh, kalau gua mah iya, lagi. memang bertambah. Atau honornya cukup ya? Honor alhamdulillah cukup ya, sesuatu banget. Enggak, maksudnya gini, gue dengan ikutan YouTube channel lu di sini ya, Iya. lumayan kemarin juga di link 5. Gua belum. Hah? Gua belum. Belum ada di link? Belum. Iya kan ke gua semua. Iya benar. Nah, kita kembali lagi. Ini sudah part 1 2 3. Part 3. Part 3 Betul. ya. Di part pertama kita sudah membahas mengenai angka-angka cantik, tanggal cantik, apalagi pasang spray. Lupa gua. Ini apa namanya? Pingit. Oh ya, dipingit. Payung. Part 2 kita payung. Part 2, iya. Part 2 payung ya, kalau nggak salah ya. Terus ada mengenai nangis. Hmm. Mengenai apa lagi ya? Itu Ya lucu pokoknya nangis itulah. tuh. Nah, sekarang ada part 3 nih. Part 3 ini kita Masih mau seputar bahas tahayul lagi ya. Betul, masih seputar tahayul, Ada tapi pertanyaan? ini sesuatu Belum. yang berbeda. Apa? Ada pertanyaan nggak? Oh, ke gua pribadi sih kalau secara apa namanya DM belum. Ya. Cuman ada yang kemarin nitip ngajapri. Oh iya, nanya katanya hubungannya sama makanan nih, Jim. Oke. Nah, wedding itu kalau zaman sekarang apalagi new normal ya, Hmm. banyak sekali makanan ini kita udah jarang standing party. Ya. Dan kita memang biasanya sekarang akan lebih langsung ke ciacu Ya. atau sitting buffet. Ya. Nah, ada beberapa menu yang katanya Katanya. wajib ada. Contoh, Ya. gua kan juga suka lihat ya kalau memang menu ciacu itu mulai dari menu pembuka sampai penutup ada, dan di tengah-tengah itu pasti ada perbabian. Ya. Kalau yang memang non halal ya. Ya. Nah, apakah babi ini memang jadi wajib Oke. hukumnya? Gini, jangan hanya babinya, tapi kita bahas semuanya ya. Boleh. Jadi kalau berbicara ciaciu, maka menu itu memang ada, setiap menu itu mempunyai arti. Oke. Ya, mulai dari hidangan pembuka sampai terus ke bawah. Biasanya hidangan pembukanya itu ada cold dish. Cold dish, Atau betul. disebutnya lengpan. Lengpan. Makanannya dingin. Biasa itu ada roast pig di situ, terus ada ubur-ubur dan segala macam. Itu tergantung lah, masing-masing restoran punya style masing-masing. Mhm. Yang kedua juga ada sup. Supnya juga sup yang memang dibuat dari bahan-bahan yang baik, yang bagus. Sup kepiting, sup asparagus, memang Ya. bahan-bahan yang bagus. Tujuannya itu semua memang mempunyai arti-arti tersendiri. Nah, tapi spesifik kalau gue bahas satu-satu pasti panjang banget. Oke. Tapi ada beberapa dish yang memang identik dengan tahayulnya. Contoh, Oke. harus ada pig atau roast pig karena itu lambang kemakmuran. Ya. Oh, lambang kemakmuran. Ya, ada juga ikan. Dan Ya. seharusnya ikannya ikan ting, bukan ikan asam manis. Oh, iya. Harusnya ikan ting, bukan ikan asam manis. Dan harusnya disajikan in a whole fish, dari kepala sampai buntut. Jadi bukan filet dagingnya doang. Jadi nggak kaci kalau misalnya gini, tahu tausi, gurame tahu tausi. Nah, kan itu guramenya biasanya udah bentuk filet-filetan, nggak ada kepala dan ekornya. Nah, itu nggak bisa sebetulnya. Yang sah itu adalah dari kepala sampai ekor harus ada. Ada Itu whole lambang apa? fish. Hah? Lambang apa? Whole fish itu ada istilahnya nian yoi. Nian itu tiap tahun yoi itu ada lebih. Oh, tiap Jadi, tahun ada lebihnya. Ada lebih, jadi lu punya surplus lah setiap tahun. Oh, Gitu. Nah, iya. Masih prosperity juga Iya. ya. Nah, terus ada juga red bean, ada juga papau fan. Papau fan itu adalah semacam nasi ketan, itu manis, ada biji-bijian di atasnya, terus disiram air gula dan lain-lain. Itu juga penyajian macam-macam. Itu juga lambang prosperity karena dianggap biji-bijian itu kan, biji itu akan menjadi tanaman. Oh, biar nantinya bertumbuh berkembang. Ya, Oke, gitu. I see. Ternyata itu memang makanan-makanan yang konon katanya punya arti bagus ya. Nah, tapi ada makanan yang justru nggak boleh dimakan pada saat wedding. Waduh, Ya,
Berarti ini sebenarnya menentukan makanan juga salah satu yang kalau yang masih pakai aturan berarti cukup penting nih ya poinnya ya. Iya. Karena makanan tersebut akan disajikan sama seluruh tamu yang hadir. Iya, tapi ini nggak boleh disajikan. Apa? Makanan yang Basi. rasanya Makanan yang basi nggak boleh pasti. Ya. Nggak. Makanan yang pedas nggak boleh. Hah? Makanan Ayam pedas? geprek lu nggak bisa masuk ke menu wedding. Kenapa? Ya biar hidupnya nggak pedas. Oh, Gitu. analoginya ke sono. Ya, jadi pilihlah yang asin, yang manis, yang lengket, yang kenyal. Nah, itu boleh. Tapi kan itu buat pengantin sama tamu. Kalau buat Ya. kru sih boleh-boleh aja. Ya kan? Iya, Ya kan? Jadi kalau buat Karena kan gini, buat kru dan vendor itu hidupnya udah rata-rata udah pedas. Jadi ayam gua kalah pedas sebenarnya. Kalah pedas biasanya. Mereka udah kalah pedas sama kehidupan para vendor dan kru. ya udah jangan emosi. Gitu. Pak. Enggak emosi, gua mah lagi jualan gitu. Jangan lupa di follow Always Kitchen di sini ya, guys. Itu ayam punya saya. Jadi sebenarnya saya profesi saya tukang ayam, punya sampingan MC gitu. Bagus, baru tempat baru ya? Apanya? Restorannya baru Oh pindah iya ya? dong, baru pindah tempat dan Kalau ya. ke sana bagus tuh, desain menunya gitu keren. Oh keren banget ya. Spanduknya gitu keren. Kebetulan kemarin ada yang bikinin. Oh, iya. Bagus. Bagus kah? Nah, pertanyaan lagi? Ya, lanjut lagi tadi. Jadi beberapa makanan nggak boleh ada, terutama yang pedas. Terutama ya itu biar hidupnya nggak pedas. Ya. Oke, tapi kalau lu ngerasa hidup lu udah cukup pedas, itu oke, nggak masalah. Ya. Ini masih sebutan balik lagi ke obat kita. Enggak, tapi ini bridging, Pak. Oh, iya, Ini iya, bridging, iya. Pak. Bapak jangan Iya. jangan suka Saya gitu. belum nangkep bridgingnya kemana. Belum, soalnya. Iya, belum. iya, Itu iya, kalau iya. ngomongin masalah makanan. Tapi Iya, kalau iya. memang beberapa juga punya arti bagus dan memang kamu bisa hadirkan di pesta wedding, kenapa enggak? Iya, Gitu iya, kan iya. ya. Nah, kalau misalkan ngomongin tadi masalah makanan, udah clear. Nah, kalau misalkan Bridgingnya kemana? belum Pak, Oh, iya, 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 lu iya. ganggu mulu Iya, sih iya, ya. iya, 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 Gua kan iya, lagi iya. bridging tadi Iya, iya, iya. makanan itu. Iya, 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 iya. Katanya jangan yang pedas. Ah. Terus kalau misalkan makanan lu udah kagok pilih makanan yang pedas, sebenarnya sampai mana sih tadi? Kau bilang juga bridgingnya kepanjangan kan? Pak, gua mah nggak akan bridgingan. Gua Ya. bilang aja kalau masalah makanan ya lu percayain sama ahlinya. Lu tanya Ya. sama orang-orang yang memang mengerti. Kalau memang kurang, lu tanya sama Jimmy langsung boleh. Ya. Ya. Nah, kalau yang berikutnya ada tahayul baru yang memang bukan baru sih sebenarnya, yang selalu dilontarkan ketika Ya. pengantin naik mobil pengantin. Oke. Katanya nggak boleh mundur. Atau pengantin juga katanya nggak boleh nengok ke belakang. Ya, Maksudnya apa, Jin? nggak boleh mundur karena lu harus maju terus pantang mundur kan? Itu lagu kebangsaan apa gimana? Iya enggak sih, memang kan ada istilah maju terus pantang mundur. Iya, Jadi iya. ketika lu sudah memutuskan, Ya temen hari pernah tembok, depannya tembok mesti belok kata. ya jangan ngapain juga lu jalan ke arah tembok kan? Maksudnya gini. Kalau lu sudah memutuskan untuk lu akan menikah, bulatkan tekad lu harus terus maju, jangan sampai tiba-tiba di tengah-tengah lu ragu. Lalu bahkan malah jadi nggak jadi atau mundur. Maksudnya kalau ini beneran secara harafiah nggak boleh Ya. nengok belakang, Ya. nggak boleh mundur. Iya. Nah, kalau nggak boleh nengok ke belakang itu, ya udah yang sudah berlalu, Biarlah berlalu. biarlah berlalu. Mantan-mantan dilupakan gitu jangan ya. dilihat lagi ke belakang. Tapi Atau ini korelasinya sama hari H gimana? Tetap mesti dilakukan. ya, sebetulnya ya termasuk ketika misalnya yang ini juga sudah seringkali dilupakan dan seringkali diabaikan oleh para pengantin di zaman sekarang. Kalau naik pelaminan nih, kan Ya. tangganya biasa ada 2 nih ya. Betul. Kalau zaman dulu di masa normal, kita kan kalau salaman ada tangga untuk naik dan ada tangga untuk turun. Betul. Dan memang kita harus mencap bahwa itu adalah tangga naik dan itu adalah tangga turun. Oke. Itu selalu harus seperti itu. Begitu pula pengantin. Kalau tangga sebelah kiri dipergunakan untuk naik, maka akan selalu untuk naik dan tangga satunya lagi untuk turun. Oke. Bukan tangga naik dipakai untuk turun karena itu akan dipakai seolah-olah mundur kembali atau kembali ke jalan semula. Ini gue jadi ingat kejadian-kejadian yang memang gue udah lakukan arahannya seperti itu. Nah. Tapi pengantinnya, aduh pegel kok, capek kok, Ya, naik aduh nih kok sini aja susah, nggak lah. repot. Iya, Ribet. betul. Dan juga maaf ya, beberapa dekorator membuat satu lidah yang cukup panjang, jadi pengantin kalau muter harusnya harus muter agak panjang banget. Iya. Nah, itu makanya. Secara estetika bagus, tapi secara Sekali lagi, topik mobilitas. kita dari part ke-1 ini sampai sekarang udah part ke-3 ini kan berbicara mengenai tahayul. betul. Namanya juga tahayul, namanya juga katanya pantangan. Boleh atau tidak, percaya atau tidak, mau diikutin atau tidak,
kita kembalikan langsung pada Anda semuanya, pada teman-teman semuanya. Silahkan kalian yang menilai sendiri. Kalau memang perlu dilakukan, lakukan. Why not? Nggak perlu dilakukan, ya udah. Nah, oke. Betul. Ya, berarti kalau yang masalah korelasi mundur dan menoleh itu adalah yang hubungannya sama masa lalu, sama keputusan yang lu udah diambil, lu mesti bulat ya jalan lagi ke depan. Ya, mudah-mudahan rezekinya juga ikut sama-sama bulat juga gitu ya, sama-sama niatan baik lu gitu kan ya. Nah, kalau misalkan di pesta nih, ketika kita lagi, ya gua nih terutama lagi nge-MC, gua kan suka tutup acaranya nih. Selamat malam, terima kasih, sampai jumpa. Kemarin ini sempat ada yang datang bilang, kamu jangan pakai sampai jumpa dong. Loh, kenapa? Kenapa? Emang ada yang salah dengan sampai jumpa, Jim, atau gimana? Maksudnya, gue kan sebagai MC. Ya, sebetulnya dibilang salah enggak, dibilang benar juga enggak. Maksudnya? Artinya gini, dibilang salah enggak, karena lu ngomong sampai jumpa lagi bersama Nodi Rahadian. Betul. As Maksudnya an MC. Ya. Sampai jumpa kembali bersama saya Nodi Rahadian di acara-acara lainnya. Betul. Tapi untuk pengantin, dia tidak boleh mengucapkan sampai jumpa. No. Kenapa, Jim? Kan nanti bisa ketemu lagi di mana? Silahkan ketemu lagi dalam berbagai event lain, berbagai occasion lain, berbagai kesempatan lain, tapi bukan sebagai dia as bride and groom. Kalau dia mengucapkan itu dengan pakai baju pengantin dan dia mengatakan sampai jumpa, seolah-olah sampai jumpa lagi di kawinan saya. Berikutnya. Oh alah, kesono maksudnya. Gitu. Tapi kalau sebagai MC nggak masalah dong. Tapi nanti dulu, sampai jumpa dalam arti ini kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Kalau bahasa Mandarinnya sampai jumpa itu kan cai cien. Ketemu lagi, sampai jumpa lagi, sama sih sebenarnya. Cai cien. Jadi jangan ngomong cai cien karena cai cien itu nanti ketemu lagi dengan baju pengantin lagi. Oh, seakan-akan kayak ada 2 sesi acara misalkan gitu ya. Cai Cien nanti ketemu lagi di malam. Gitu atau malah ya bukan 2 sesi tapi malah ketemu lagi di hari lain, di weddingan lain ketika dia akan jadi pengantin lagi. Nah, pasangan siapa ya nggak tahu. Oh, kesana Gitu. jeleknya ya. Nah, makanya jadi sebenarnya simpel-simpel not yang kita bahas dari part 1 dan part 3 ini sebenarnya hal yang simpel. Tapi ya kembali sih, believe it or not ya ini kembali kepada Anda semuanya. Jadi bukan ketentuan umum juga. Kita cuma sharing informasi aja. Yes. Mudah-mudahan berguna, mudah-mudahan juga bisa jadi satu ya patokan lah ya. Menurut kalian yang mana yang bagus, yang mana yang jelek, kalian boleh ikutin. Ya. Dan tidak. Betul. Jadi setelah kalian menonton 3 part ini, kalau masih belum subscribe dulu dong. Komen dan juga share-nya. Terima kasih juga untuk Deko yang selama ini sudah mensupport baju-baju saya. Ya, terima kasih juga sama Always Kitchen yang sudah menghidupi hidup saya. Gue nggak ada yang sponsorin. Ya udah aja, brand gue sendiri. Gue sebutin. Aduh, terima kasih sama Jimmy Yu yang udah bikinin banner Always Kitchen. Terima kasih buat Nodi yang sudah nemenin 3 episode. Dan untuk kalian kalau masih penasaran dengan seputar tradisi wedding Sangjit, boleh langsung tanya sama saya. Saya bisa dihubungi di Instagram kalau mau nanya WhatsApp saya dan lain-lain. Di Instagram saya di bio ada link yang bisa diklik, di situ ada lengkap data-data saya. Kalian menghubungi saya via YouTube boleh, via Instagram boleh, via WhatsApp boleh, semua ada di situ. Silakan juga, jangan lupa komen kalau ada pertanyaan-pertanyaan lainnya. Yes. Ya. Sampai jumpa di video-video lain. Thank you very much Nodi Rahadian sudah sama-sama Jimmy Yu. 3 episode dan saya Jimmy Yu pamit undur diri dari Anda semuanya. Sampai jumpa. Sampai jumpa di video.